pelayanan utama yang ditawarkan oleh usaha Bapak? Kalau produk saya kan cuma satu, Iya. ya cuma tempe aja. Tempe aja. Iya, karena produk saya cuma satu. Yes. Saya nggak punya produk lain. Jadi target pasar gitu. Kalau Dalam usaha tersebut. kalau target pasar saya memang dari awal target saya itu bukan retail. Jadi, Hmm? jadi, Jadi ke reseller. bisa. Target saya memang reseller, bukan retail. Kalau target saya retail itu kan ketemunya ke rumah nih, istilah konsumen langsung ya bahasanya, ke konsumen langsung. Kalau dia untuk tempe, masa iya sih tiap hari kamu makan tempe? Iya. Kan nggak mungkin kan, gitu loh. Tapi kalau dia retail, entah dia warung makan, entah dia warung sayuran, itu kan tiap hari pasti dia jualan. Tiap hari dia pasti menggunakan produk kita, gitu loh. Karena target pasar saya dari awal memang reseller. Saya nggak ke retailnya. Retail itu ya ada lah beberapa kan. Ketika di pasar pun ya sama. Saya stok itu untuk reseller. Ketika sisa baru retail kan. Ketika ada orang mau beli retail pun ya kita layanin gitu loh. Nggak mentang-mentang beli reseller 50.000, 100.000, terus orang mau beli 5.000 untuk makan sendiri nggak dikasih kan enggak gitu, tetap itu layan. Terus bagaimana proses produksi atau penyediaan layanan di Bapak sehari-hari? Prosesnya itu? Proses Proses kayak buat jualan itu. proses penjualannya kalau saya memang pelayan atau pelanggan itu jadi utama karena selain kualitas produk kedua itu pelayanan bagi saya Jadi gitu. Bapak Jadi langsung kayak nganter langsung? ya jadi untuk ini sore misalkan sore nganter langsung kirim ke beberapa reseller, mau itu di warung sayur mau itu warung makan, saya kirim yang memang dia bisa diantar sore gitu. Pasar juga? Ke pasarnya pagi. Kalau ke pasar pagi pun pelayanan reseller pun saya ini. Jadi di pasar itu ketika ada pelanggan membeli itu mereka nggak membawa sendiri, itu saya yang mengantarkan gitu kan. Iya. Makanya saya ajak beberapa yang orang kerja itu kan. Jadi mereka saya perbantukan untuk membantu ke pelanggan kan, itu kan salah satu nilai plus kan. Sekarang seneng nggak kamu belanja dibawain? Seneng kan? Kan udah punya online Nah, ya kan, seneng nggak? Ya udah kamu ke pasar masih mau keliling bawa nenteng-nenteng, ayo. Iya sih. Seneng nggak kalau dibawain langsung ke ke kendaraan? Seneng kan? Nah, itu kan salah satu pelayanan. Jadi usaha ini dibandingkan dengan pesaing lainnya. pesaing lainnya, pesaing dalam apa? Ya, unggulan lah. Kalau kita kualitas, makanya dari awal saya ngerintis, saya yakin karena kualitas tempe tempat keluarga saya gitu kan, itu masih agak lebih baik lah daripada beberapa produksi tempe yang ada di pasar metro gitu kan. Makanya saya berani masuk walaupun pasar metro itu besar. Iya. Kalau kamu coba ke pasar pagi, itu mungkin banyak bener orang jualan tempe kan gitu loh. Sedangkan saya pendatang baru kan, tapi kan saya yakin dari kualitas gitu kan. Makanya kualitas dan ketahanan tempe. Dalam arti ketahanan tempe kan ada kalau kualitas kan tempenya apa namanya, nggak asem ya kan, kita nyucinya memang bersih gitu kan. Terus kalau ketahanan itu kan ada nyampe beberapa hari masih tetap tahan gitu kan, karena ada sih yang beli pagi sore aja mungkin udah kayak busuk, setengah busuk ya kan. Nah itu dari kualitas itu yang kita maksimalin biar kita bisa masuk ke pasar. Makanya kita beliin apa ya, kualitas gitu. Kendala internal apa saja yang selama ini Bapak hadapi dalam menjalankan usaha ini? Kalau masalah internal, kalau dulu tentang pembantu kerja gitu kan, istilahnya yang karyawan. Makanya saya itu berpikiran membeli mesin gitu. Karena ketika bayangin 1.500 piece lebih ya kan, ketika nggak ada orang kerja manual
Capek. pinggangnya pegel gitu loh. Itu kendalanya karena dulu ke teknis tenaga kerja gitu kan, karena tenaga kerja baru itu belum seberapa bisa, apalagi kayak ngisi kan. Kamu tadi ingat kan saya ngisi manual kan, coba kamu ngisi manual kalau nggak tumpah semua, Lama iya kan, coba kamu ngelem manual kalau nggak nengok gitu loh, kalau nggak menceng. Tapi karena tenaga kerja, makanya saya punya inisiatif yang memberanikan diri loh, walaupun banyak sebetulnya yang produksi tempe itu kapasitasnya di atas saya, ya kan, yang dia bikinnya udah di atas 1 kintal lebih lah, itu ada. Cuman kan mereka masih manual. Saya nggak tahu, saya memberanikan diri untuk beli mesin itu karena kendala internal saya ketika tenaga kerja nggak ada. Yang namanya manusia kan bisa aja sakit, bisa aja ada keperluan kan. Nah, ketika semua itu terjadi, mau gimana kita? Mau nggak mau, kalau tempe itu kan ketika dia sudah direbus, sudah digiling, harus dibungkus, harus, nggak bisa ditunda gitu loh, karena proses itu kan berjalan. Hari ini rebus, besok dibungkus, besoknya dijual gitu loh, kan 3 hari proses kan. Menurut Bapak, kira-kira peluang apa yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha ini ke depannya? Peluangnya Iya. ya, kalau peluangnya nebarin saya harus disambahi. Maksudnya selesaikan sementara ini masih di pasar metro gitu kan, dengan kapasitas SDM yang ada gitu kan. Ya mungkin kedepannya bisa dikembangin lagi, tambah SDM untuk jalan ke pasar yang lain gitu kan, untuk mengembangkan itu sih. Apakah Anda ada pesaing besar yang mempengaruhi perkembangan usaha Bapak? Kalau pesaing besar itu banyak, cuma kalau yang mempengaruhi itu saya rasa enggak, karena kalau tempe itu kan beda dengan ayam. Karena kalau di produk saya kan tempe, memang benar sama-sama tempenya, cuman kan kita punya kualitas rasa, ya kan. Beda kamu beli ayam, di sini sekilo harga 5.000, di sini harga 7.000, kamu milih yang 5.000 kan. Iya. Tapi kalau tempe belum tentu, bisa aja dia milih yang 7.000 karena kualitas rasa. Kalau ayam kan rasanya sama aja, Iya. kan sama-sama daging kan, ikan sama-sama kan. Tapi kalau tempe kan beda, dia ada kualitas rasa, kayak itu. Selanjutnya, bagaimana Bapak melihat tingkat persaingan dengan pelaku usaha yang sejenis di daerahnya? Sama-sama jual tempe. Ya, ini dalam segi apa? Saingannya. Dalam segi persaingan. Ya. Kalau sama-sama tempe ya, itu masih standar aja sih, normal aja, dalam artian mungkin hanya bersaing di ukuran. Kalau tempe ya, di ukuran, mungkin ada beberapa yang di harga, ini itu aja sih. Cuman kan kalau kita bersaing bukan dari ukuran atau harga, kalau saya lebih mementingkan kualitas, ya kan? Kemudian, menurut Bapak, apakah pelanggan mudah beralih ke usaha lain jika mereka tidak puas atau menemukan harga yang lebih murah? Coba diingat. Kalau enggak, gini aja. Menurut Bapak, untuk menangani Pelanggan, biar yang tidak tetap, puas, gitu. Selain kita melakukan pelayanan dengan kualitas, ada satu strategi lagi sebetulnya untuk saya pribadi. Apa coba? Pendekatan ke pelanggan, gitu. Jadi ketika kita sudah dekat dengan pelanggan, kita sudah akrab, jadi pelanggan itu kita bikin teman, kita bikin jadi saudara. Walaupun toh terkadang kan ada yang kita sekali agak gagal produk, ya kan, atau karena lonjakan harga kedelai, terus kita ukuran agak kita kecilin. Tapi ketika pelanggan itu udah dekat dengan kita, mereka nggak mungkin mau berpaling, gitu kan? Karena ada udah kedekatan emosional itu, gitu loh. Jadi ya strateginya ya jalin hubungan kedekatan secara emosional dengan pelanggan, biar mereka nggak mudah berpaling, walaupun toh ukuran saya lebih kecil atau harganya lebih mahal, ya kan? Karena udah percaya.
Kemudian apakah ada produk lain yang bisa menggantikan produk yang Bapak jual dan bisa membuat penjualan jadi berkurang? Kayak misalnya produk tempe bersaing sama tahu gitu, apa Oh, produk bisa? lain. Kalau Apa ada yang bisa menggantikan produk Bapak gitu? Ada Kalau- ketakutan enggak? kalau ketakutan sih apa yang enggak ya, karena kita yakin aja gitu ya. Ketika kita produksi, ketika berusaha, kita punya usaha, ya kita yakin aja usaha kita ini tetap jaga kualitas, tetap kita jaga pelayanan ke pelanggan, selalu jalin. Ketika itu semua ya mudah-mudahan sih untuk ketakutan-ketakutan itu nggak ada. Toh ada sih, memang kan tergantung kebutuhan konsumen sih sebetulnya mereka mau memilih tahu atau tempe kan ketika produk lain. Tapi ketika produk yang sama, kalau memang udah pelayanan kita jaga, kualitas kita jaga, kedekatannya terus kita tingkatkan, kedekatan hubungan sama pelanggan, ya nggak apalagi yang mau ditakutin kan gitu loh. Pemasok bahan baku, mereka sering mengalami keterlambatan pengiriman atau kenaikan harga gitu nggak? Iya, iya. Kayak sekarang ini kan kedelai kita kan impor. Iya. Terus kan memang Amerika kan sedang naikkan pajak perdagangan loh. Iya. Ya kan, nah imbasnya kan Indonesia karena 90% konsumsi kedelai Indonesia itu dari Amerika. Nah, dampaknya ya harga kedelai kan jadi naik. Nah, makanya ya kalau kita ngakalinnya kalau tempe itu bukan yang ketika kedelai naik, tempe kita naikkan. Bukan, kita model di mengurangi ukuran dari situ. Terus itu pemasoknya pernah kayak terlambat ngirim gitu? Pernah sekali, pernah satu kali dalam selama saya melakukan usaha ya, sekali saya itu ngambil dari bawang lanang, ya kan. Nah, saya suatu ketika pernah bawang lanang itu kosong sama sekali, telat, nggak ada. Akhirnya dia cari ke tempat lain, kan masih ada. Terus apakah pelanggan biasanya banyak menawar harga atau meminta kualitas yang sangat tinggi? Kalau sudah pelanggan, mereka biasanya tidak meminta karena mereka sudah percaya. Jadi mereka sudah percaya dengan kualitas, sudah percaya dengan harga. Tapi kalau untuk customer yang new, nah mungkin mereka di harga biasanya, di harga, karena itu customer new kan, dia belum tahu kan, customer baru, biasanya di harga, tawar menawar lah kalau di pasar kan biasa lah. Tapi harga tetap stabil gitu ya Pak? Kalau harga masih stabil, Cuma pengurangan? nah cuman di pengurangan di ukuran kalau kita, cuma nanti nggak tahu kalau memang ini masih kenaikannya terus ya mungkin ada ini lah. Ada sedikit kenaikan. Kalau memang nggak bisa dibendung gitu loh, kenaikan kedelainya nggak bisa dibendung ya mau nggak mau kan, karena mungkin nanti tempe jadi kayak keripik kan.